sob, jumpa lagi di Surya Pandawa Jok, membuat mobil sobat yang biasa saja menjadi tak biasa. Sekarang kita akan mereview unit HS Premio, tapi bukan yang putih, melainkan yang warna beige ini. Ini mobilnya masih baru, plat nomornya aja belum ada, langsung dibawa ke Surya Pandawa Jok untuk dimodifikasi. Modifnya seperti apa? Makanya tonton terus video ini sampai akhir. Ini bagus banget buat referensi sobat-sobat semua, khususnya yang pengen usaha travel. Ini bisa dapat kapasitas penumpang yang maksimal dan kabin bagasi yang memadai. Udah nggak usah lama-lama, langsung aja kita review, kita cekidot. Mulai dari baris depan, kita buka dulu pintunya. 3, 2, 1. Nah, ini dia sob. Tidak begitu banyak perubahan. Jok depannya masih menggunakan jok orisinilnya. Hanya saja di cover paten menggunakan bahan sintetik dari MBTEC dengan warnanya abu-abu agak ke beige. Nah, ini bahasa bahannya itu Pueblo. Nah, apik tenan sob. Nah, untuk di bagian dashboard kita tambahkan head unit dengan merek Pioneer. Nah, fungsinya bisa radio, musik, via Bluetooth dan USB, dan juga terintegrasi dengan kamera parkir. Nah, ini kabel USB-nya di sini, jadi kalau dicolokin langsung connect ke head unitnya. Nah, untuk di bagian atas dashboard ini juga ditambahkan 2 buah speaker kecil. Nanti kita akan dengarkan bagaimana suasana audionya dan kualitas audionya di dalam mobil ketika dinyalakan. Nah, harus pakai headset karena kalau dengan speaker HP aja atau speaker laptop itu nggak terlalu kedengaran kualitas audionya. Nah, ini ada penambahan aksesoris hordeng di setiap kaca atau jendela mobil. Nah, ini powernya ada 2 di bawah jok biar lebih rapih dan tidak kesenggol-senggol oleh kaki. Nah, pokoknya kalau nanti kita dengarkan audionya harus pakai headset ya sob, supaya kedengaran jelas kualitas audionya. Nah, ini yang spesial. Jadi bagian penumpang kita modifikasi menggunakan jok EPV Luxury Captain Seat dengan kapasitas 9 penumpang dewasa. Formasi barisnya 3-3-3. Jadi hanya 3 baris. Nah, untuk baris pertama ini 3 seater, baris kedua 3 seater, baris ketiga 3 seater. Nah, ini mantep apik tenan. Nah, untuk karpetnya ini menggunakan karpet sintetik dengan pola paten dari ujung depan sampai dengan belakang kita pola langsung sehingga lebih rapih, lebih terkunci dan tidak mudah sobek. Tentunya menggunakan kualitas bahan yang terbaik. Nah, itu aparnya kita pindahkan di situ. Nah, ini dia. Backlightingnya juga dilapis semua dengan dengan pilar-pilarnya juga dilapis semua, jadi terkesan mewah. Nah, ini hordengnya, widih mantep dan nyaman, sangat memanjakan penumpang di dalam kabin. Wih ya, kalau ditutup semua hordengnya seperti ini, jadi penumpang bisa merasakan tidur yang nikmat selama perjalanan jauh. Apalagi ditambahkan dengan suara audio yang menggelegar atau dengan suara audio yang yang sejuk lah, yang mantep. Nah, ini ada seat beltnya masing-masing, jadi aman, jadi nggak perlu ditanya kok seat beltnya di mana. Nah, itu dia seat beltnya. Setiap bangku ini ada seat beltnya. Nah, langsung kita ke baris kedua. Nah, ini kita tambahkan kaki lagi supaya lebih kencang, karena untuk baris pertama agak keluar sedikit, sekitar 15 cm dari batas kaki. Kita tambahkan tiang, lalu kita tutup dengan bahan karpet sehingga tidak mengganggu kaki penumpang untuk naik turun, dan juga terlihat lebih rapih dan tidak berantakan. Nah, ini baris kedua, 3 seater juga. Nah, terus kalau sobat mau tanya bagaimana caranya penumpang ke belakang, apa loncatin atau gimana, nah nanti kita praktek.
sekarang kita akan praktekkan. Nah, jadi untuk masuk ke baris belakang, nah begini caranya sob. Jadi ini hamresnya kita naikkan ke atas, lalu joknya kita mundurkan. Nah, ini bisa sliding maju mundur, jadi kita mundurkan paling mentoknya ke belakang. Nah, untuk yang jok di tengah ini kita majukan paling maju, pokoknya mentok sampai maju segimana relnya tuh mentokin, kita maju. Jadi posisinya seperti ini. Lalu setelah itu kita tarik aja handle-nya. Nah, ini langsung nekuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi nanti penumpang memang sedikit melewati atau meloncati jok di sebelah kirinya, tapi kalau kondisinya seperti ini, untuk perempuan juga tidak terlalu susah untuk melompatinya. Kita masuk ke baris ketiga. Nah, ini sama 3 seater juga. Nah, hanya saja untuk formasi untuk rangka dudukan ini berbeda dengan baris pertama, kedua. Nah, ini di bagian spakbor oleh pemiliknya dibuat kotak seperti ini. Mungkin agak terlihat lebih rapih dan bisa untuk menaruh barang atau seperti minuman atau makanan buat penumpang khusus yang di sini. Nah, ini kita tambahkan papan. Jadi ini fungsinya di bawah jok itu buat bagasi. Kenapa kita tambahkan papan? Sebagai penahan pada saat mobil di rute naik turun di pegunungan, ketika turun barang bawaan tidak merosot ke depan, jadi ada penahannya. Nah, kita akan coba duduk di baris ketiga. Nah, ini bisa menjadi gambaran buat sobat-sobat semua bagaimana kelegaan di setiap barisnya. Nah, ini saya duduk di tengah. Nah, ini seperti ini bentuk kakinya yang di tengah. Kita kunci. Nah, untuk saya kegeser ke kanan. Nah, ini saya tinggi sekitar 170 cm. Ini saya selonjoran. Ini masih nyaman sekali. Ini masih jauh banget antara bagian belakang jok dengan dengkul. Ini masih jauh. Nah, ini posisinya yang tadi yang di paling mundurkan ke belakang, ini juga masih sangat jauh sekali. Jadi untuk selonjoran juga tidak mengganggu penumpang di bagian depan. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana kapasitas ruang bagasi di belakang. Karena dari awal saya sudah mengatakan kalau formasinya seperti ini, dimodif seperti ini, mendapatkan ruang bagasi yang memadai. Langsung aja kita ke bagian belakang mobilnya. Nah, sekarang kita sudah berada di bagian belakang mobil. Nah, ini dia kamera parkirnya. Lalu ada juga sensor parkir 2 titik. Untuk mobil sebesar ini wajib ada kamera parkir dan sensor parkir. Nah, kita buka saja. Nah, ini dia ruang bagasi yang didapatkan oleh sobat-sobat ketika mobil HiAce-nya dimodif seperti ini. Nah, ini bisa dilihat, ini masih ada lebar jarak sekitar 50 sampai 60 cm. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini ada subwoofernya. Kita jeduk-jeduk. Nah, di akhir video harus pakai headset ya. Pakai headset, siap-siap headsetnya dipasang. Nah, ini di bawah jok ini kita buka. Nah, itu bisa dijadikan bagasi untuk naruh aqua atau segala macam yang pas di bawah jok. Nah, ini dia. Jadi kapasitas bagasi ini sangat memadai buat penumpang selama perjalanan membawa, biasanya kan buat koper atau oleh-oleh, ini bisa memadai. Yang penting posisi pengaturan bagasinya itu diatur yang rapih, jadi semua kedapetan. Nah, saya sudah berada di dalam. Kita sebentar lagi akan mendengarkan kualitas audio yang dipasang di Surya Pandawa Jok. Harus pakai headset, ayo. Nah, buat sobat-sobat semua yang mobilnya pengen dibuat seperti ini, khususnya yang pengen usaha travel untuk memanjakan penumpang selama perjalanan, gak usah ragu, bisa
kontak kami dulu. Alamat dan nomor telepon ada di deskripsi video, tinggal dicek aja. Sekali lagi salam sukses, salam karya dari Surya Pandawa Jok. Nah sekarang dengarkan saja musiknya, bisa didengarkan seksama agar menjadi pertimbangan dengan kualitas audio yang sangat baik menurut saya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Kita dengarkan, oke? I tried to be great for you. Thought by design, and you love to remind